Aku yakin kamu pernah melihatnya atau melihat sekilas video kapal yang berlayar melalui garis air yang aneh. Dalam gambar-gambar tersebut, satu sisi berwarna biru tua dan jernih, dan di sisi lainnya berwarna kehijauan dan berlumpur. Beberapa orang mengklaim rekaman tersebut menunjukkan batas antara samudera dan air itu menentang semua hukumnya sendiri dengan gak bercampur. Ternyata, hal itu gak sepenuhnya benar. Planet kita lebih dari 70% ditutupi oleh air, dan dari semua H2O itu, dua yang terbesar adalah Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Hamparan air asin yang sangat luas ini adalah rumah bagi beberapa makhluk paling menakjubkan di dunia, dari plankton terkecil hingga paus terbesar. Meskipun kita mungkin telah memberi nama samudera-samudera ini dengan nama yang berbeda, namun samudera-samudera ini selalu bercampur dan berbaur satu sama lain terlepas dari cara kita menggambar peta. Ini seperti pesta dansa yang gak pernah berakhir, dengan arus air yang melakukan tarian caca antara Pasifik dan Atlantik. Jadi, jangan terkecoh dengan batas-batas imajiner yang kita gambar di peta. Samudera-samudera ini selalu bergerak dan terhubung dengan lebih banyak cara dibanding yang bisa kita bayangkan. Samudera Pasifik adalah samudera terbesar dan terdalam di planet ini. Samudera ini sebenarnya lebih dalam dari Grand Canyon. Sementara itu, Samudera Atlantik berada di urutan kedua. Yeay, juara 2. Tapi ukuran bukanlah segalanya kan? Masing-masing samudera ini punya karakteristik yang unik. Sebagai contoh, tahukah kamu bahwa salinitas Samudera Atlantik atau kandungan garamnya lebih tinggi daripada Samudera Pasifik dan Samudera Hindia? Atau bahwa perairan Laut Merah dan Mediterania bahkan lebih asin lagi? Itu karena air dengan kadar garam yang lebih rendah dari laut dalam gak bisa dengan mudah mengalir. Dan air menguap lebih cepat daripada curah hujan yang dapat menggantikannya. Sepertinya lautan punya preferensi bumbu sendiri. Siapa yang tahu? Sekarang, yuk ngobrol tentang sebuah tempat kecil bernama Cape Horn. Kalau kamu melihatnya di peta, kamu harus menggulir jauh ke bawah hingga ke Amerika Selatan. Tempat ini juga merupakan tempat bertemunya Samudera Pasifik dan Samudera Atlantik. Di sini, kita juga bisa menemukan arus kuat yang mengangkut air dari barat ke timur, memindahkan volume air dari Pasifik ke Atlantik. Namun, aku beritahu ya, perjalanan mengelilingi Cape Horn bukanlah hal yang mudah. Ini adalah perjalanan yang penuh gejolak dan berbahaya, dan banyak pelaut pemberani yang hilang saat mencobanya. Dan akhirnya, yuk bahas situasi rumit yang tak ingin orang bahas. Atau haruskah ku bilang samudera dua warna? Kamu tahu yang kubicarakan, di mana dua jenis air yang berbeda warna tampak ada di samping satu sama lain? Maaf membuatmu kecewa, tapi itu bukan tempat bertemunya Samudera Pasifik dan Samudera Atlantik. Itu hanyalah air tawar yang dipenuhi dengan sedimen yang bertemu dengan air asin berwarna gelap dari lautan. Apa yang ditangkap oleh video ini kemungkinan besar diambil dari suatu tempat di Teluk Alaska. Ngomong-ngomong tentang palet warna, pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa lautan hadir dalam berbagai macam warna biru? Nah, bersiaplah untuk pelajaran sains yang menyenangkan. Pertama-tama, mari kita luruskan satu hal. Air yang menyelimuti seluruh planet kita nggak benar-benar berwarna biru, melainkan jernih. Kedalaman dan apa yang ada di dalam dan di bawah airlah yang mempengaruhi warnanya. Air akan terlihat biru kalau airnya cukup dalam sehingga cahaya nggak dipantulkan ke dasar. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa cahaya matahari bisa diserap atau dipantulkan oleh molekul air saat memasuki lautan. Panjang gelombang cahaya yang lebih pendek lebih cenderung menyebar, memberikan warna biru pada lautan. Sedangkan panjang gelombang yang lebih panjang akan diserap dekat dengan permukaan kalau nggak ada apapun di dalam air, kecuali air. Tapi bukan itu saja loh, dasar laut dan partikel-partikelnya juga bisa mempengaruhi warnanya. Sebagai contoh, di beberapa daerah di Yunani, airnya berwarna biru kehijauan yang indah. Hal ini terjadi karena dasar laut dipenuhi dengan pasir putih atau bebatuan. Air laut berubah menjadi warna biru muda yang indah ketika cahaya memantul kembali dari dasar laut. Kesehatan lautan juga bisa dilihat dari warnanya. Jarang sekali airnya jernih dan seringkali mengandung partikel tersuspensi, kontaminan, organisme kecil, serta kehidupan tumbuhan dan hewan kecil. Seperti dokter yang membaca tanda-tanda vital pasien, ahli oceanografi memeriksa warna lautan untuk menentukan kesehatannya. Sekarang, mari kita bahas tentang fitoplankton, tanaman kecil yang memberi warna hijau pada lautan. Makhluk-makhluk kecil ini menggunakan klorofil untuk menyerap sinar matahari dan melalui fotosintesis,
mereka menghasilkan setengah dari oksigen yang dibutuhkan manusia di planet kita. Terakhir, mari kita bahas tentang warna biru terdalam yang ditemukan di perairan planet kita. Karena lokasinya yang berada di tengah-tengah pusaran samudera yang sangat besar, air di lepas pantai Pulau Paskah di Samudera Pasifik bagian tenggara sangat dalam dan jernih. Di sini lapisan-lapisan samudera nyaris nggak bercampur dan nutrisi nggak dipaksa naik dari dasar laut, sehingga airnya sangat jernih. Bagi mata manusia, air di sini terlihat seperti berwarna nila. Jadi, kalau kamu berada di tengah-tengah Samudera Pasifik, pastikan untuk melihatnya ya. Sekarang coba pikirkan hal ini. Mungkinkah ada badan air lain di bawah lautan? Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Ternyata ada sebuah sungai bawah laut yang mengalir di dekat pantai Australia. Fenomena bawah laut ini terdiri dari lembaran air padat yang mengalir ke dasar laut dengan kecepatan sekitar 0,5 kilometer per hari. Mungkin kedengarannya nggak terlalu banyak, tapi coba bayangkan, tebalnya mencapai 20 meter dan panjangnya lebih dari 97 kilometer. Bisakah kamu bayangkan mengarungi sungai itu dengan kapal selam atau menyelam di sebelahnya? Ini adalah pengalaman yang luar biasa. Temuan para peneliti yang pertama kali mengidentifikasikan fenomena ini sangat mencengangkan. Ini adalah pertama kalinya riam air yang padat dan deras ini diamati di perairan yang hangat. Meskipun faktanya riam air ini lebih populer di daerah lintang tinggi. Menurut para ilmuwan Australia, sungai-sungai ini muncul karena air menguap selama musim panas dan kemudian didinginkan pada musim dingin. Siapa sangka sifat siklus musim bisa menghasilkan sesuatu yang begitu menakjubkan? Ini bukan satu-satunya tempat di dunia di mana peristiwa ini terjadi. Para peneliti telah menemukan sungai bawah laut di berbagai negara di seluruh planet kita. Sebagai contoh, mereka menemukan sungai yang serupa di Laut Hitam, di lepas pantai Portugal, dan bahkan di Meksiko. Tapi kembali ke sungai Australia, karena di sanalah keseruan yang sebenarnya. Para peneliti menggunakan Seafaring Glider untuk mengungkap penemuan yang menakjubkan ini. Robot yang bisa berjalan sendiri ini dilengkapi dengan sensor khusus yang memeriksa suhu air, jumlah garam, produktivitas plankton, dan kadar oksigen. Mereka juga bisa membuat popcorn. Enggak, hanya bercanda kok. Mereka bisa bekerja di bawah air tanpa jeda hingga 8 bulan. Jauh lebih lama daripada kebanyakan manusia yang bisa bertahan di bawah air. Dan aku beritahu ya, glider ini nggak mengecewakan. Berkat mereka, kita sekarang tahu tentang sungai bawah laut yang luar biasa di Australia. Sebagian besar lautan kita masih menjadi misteri bagi kita. Itu adalah berita baik dan buruk kan? Ya, sisi terangnya ada banyak hal yang membuat kita bersemangat di masa depan. Tentu saja, menjelajahi alam semesta terdengar bagus, tapi masih banyak yang bisa dilakukan di sini. Jadi, kenapa nggak mulai dengan lautan biru yang dalam? Mengenai informasi yang belum diketahui oleh para ilmuwan, jangan khawatir, mereka nggak hanya duduk-duduk ongkang-ongkang kaki. Melalui penjelajahan kuno yang baik, kita belajar lebih banyak tentang rahasia laut. Pada 2021, kita baru memetakan sekitar 20% dasar laut menggunakan sistem sonar berteknologi tinggi yang dipasang di kapal. Itu sangat banyak. Tapi kalau kamu mempertimbangkan bahwa dasar laut AS saja lebih besar daripada 50 negara bagian yang digabungkan, kamu bisa lihat jalan yang harus ditempuh masih sangat panjang. Dan jangan lupakan semua makhluk menakjubkan di bawah sana. Para ilmuwan menduga ada sekitar 1 juta spesies yang berbeda di lautan. Dan sebagian besar masih menunggu untuk ditemukan.